Santapan Harian Jumat 28 Juli 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarik pasalnya yang ketiga. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa, hidupkanlah kami dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan melalui kebenaran sabda-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Putra-Mu yang kudus, kami berserah. Amin. 1 Tawarik 3 ayat 1-9. Inilah anak-anak Daud yang lahir bagi dia di Hebron. Anak sulung ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Anak yang kedua ialah Daniel dari Abigail, perempuan Karmel. Anak yang ketiga ialah Absalom, anak Maaka, yakni anak perempuan Talmai, raja Gesur. Anak yang keempat ialah Adonia, anak Hagit. Anak yang kelima ialah Sefacah dari Abital. Anak yang keenam ialah Yitream dari Egla, istrinya itu. 6 orang lahir bagi dia di Hebron, di mana ia memerintah 7 tahun 6 bulan lamanya, dan 33 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Inilah yang lahir bagi dia di Yerusalem: Shimea, Sobab, Nathan, dan Salomo, 4 orang dari Batshua binti Amiel. Lalu Yibar, Elisama, Elifelet, Nogah, Nefek, Yafia, Elisama, Eliada, dan Elifelet, 9 orang. Semuanya itu anak-anak Daud, belum terhitung anak-anak dari gundik-gundik. Tamar ialah saudara perempuan mereka. Sahabat Santapan Harian, selain Daud dan Kaleb, ada nama lain yang patut kita perhatikan, yakni Zerubabel, yang merupakan tokoh penting dalam pembuangan bait Allah kedua. Dan silsilah dalam 1 Tawarik berpusat pada kerajaan Daud, yang adalah kerajaan Allah, dan penyembahan di bait Allah menjadi visi bagi masa depan Israel setelah pembuangan. Silsilah di dalam 1 Tawarik pasal yang ketiga bahkan mencapai Anani, keturunan ke-7 setelah pembuangan ke Babel, di mana silsilah berhenti. Setelah kembali dari pembuangan, mereka harus membangun bukan hanya kota Yerusalem, tetapi juga bait Allah, bukti nyata identitas mereka sebagai umat Tuhan. Namun, mengingat runtuhnya kerajaan Daud dan terpecahnya kerajaan pada masa Salomo, mereka membutuhkan suatu jaminan. Untuk itulah, penulis kitab 1 Tawarik menyebutkan keturunan Daud yang lahir di Hebron dan Yerusalem. Hal itu menandakan keberlanjutan janji Tuhan dari masa pra-pembuangan ke masa pasca pembuangan. Penulis juga menyebutkan Salomo dan Yoyakim. Artinya, meski bangsa Israel melewati masa-masa kepecahan dan kejahatan yang berujung pada pembuangan, mereka tetaplah bangsa pilihan Tuhan yang mewarisi janji-janjinya. Dengan membaca silsilah itu, bangsa Israel diingatkan akan panggilan mereka sebagai bangsa yang menyembah Tuhan. Berada dalam rencana ilahi belum tentu membuat kita merasa nyaman dan tenang. Bisa saja yang muncul adalah keresahan dan keraguan. Bangsa Israel menghadapi banyak kesulitan ketika mereka berusaha membangun bait Allah sepulang dari pembuangan. Namun,
Dengan visi dari firman Tuhan, mereka memperoleh kekuatan melangkah maju. Sebagai orang percaya, kita juga mewarisi janji-janji Tuhan sampai hari ini. Kita pun sedang melukis kisah perjalanan bersama Tuhan setiap hari. Ketika kita mengatur fokus hidup kita seturut visi Tuhan, kita pun masuk ke dalam rencana Allah bagi hidup kita. Kilas balik kehidupan dapat menolong kita memperoleh pegangan untuk terus bergerak maju. Mari kita berdoa. Allah pencipta kami, Engkau telah menjadikan kami seturut gambar-Mu. Tolonglah kami untuk mengetahui, menerima panggilan kami dan melakukan apapun kehendak-Mu. Dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.